Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini pelajaran IPA. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita memasuki bab ketiga, yaitu pewarisan sifat. Mengapa wajah atau sifat kita ada yang mirip dengan orang tua kita? Misalkan ya, kita rambut keriting, kenapa kita juga ikut rambut keriting? Atau ibu kita rambutnya lurus, kenapa kita juga ikut lurus? Atau gabungan keduanya, bapak keriting, ibu lurus, kita memiliki rambut ikal. Nah, kenapa bisa demikian? Dalam perkembangbiakan generatif akan selalu menghasilkan keturunan yang mirip dengan induknya. Bila seorang ayah berambut keriting, ibu berambut lurus, maka anak-anaknya dapat berambut lurus, keriting, atau ikal. Nah, rambut lurus dan keriting itu kita sebut sebagai sifat beda. Adapun pembawa sifat beda di dalam tubuh kita, sifat beda, membawa sifat dari orang tua ke anaknya itu disebut sebagai gen. Nah, sementara gen itu berada di dalam DNA. DNA itu sebagian dari kromosom. Kromosom berada di dalam inti sel. Jadi sifat-sifat seperti rambut keriting, kemudian mata sipit, warna kulit, hidung mancung, dan lain sebagainya, itu adalah sifat-sifat yang dapat diturunkan kepada anak-anak. Nah, sementara sifat itu yang membawa adalah gen. Gitu. Gen berada di dalam DNA, DNA berada di dalam kromosom. Nah, dalam setiap gen itu nanti akan menempati satu tempat tertentu di dalam kromosom yang disebut sebagai lokus. Anak-anakku, setiap organisme itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Kalau manusia, itu memiliki 46 kromosom di dalam tubuhnya. Jadi kromosom itu nanti akan terbagi menjadi dua. Kromosom yang berada di dalam sel tubuh dan kromosom yang berada di dalam sel kelamin atau sel gamet. Kromosom yang berada di dalam sel tubuh itu jumlahnya 2 kali lipat dari kromosom yang ada di dalam sel kelamin. Sementara setiap organisme itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda-beda. Seperti pada manusia. Manusia memiliki jumlah kromosom 46 atau 23 pasang di dalam setiap sel tubuhnya. Jadi setiap sel tubuh manusia itu membawa 23 pasang atau 23 sifat dalam setiap selnya. Kemudian pada sel gamet itu terdapat 23. Jadi kalau sel gamet separuh dari jumlah kromosom yang ada di dalam sel tubuh. Gitu. Kemudian di dalam kromosom itu terdapat ribuan gen. Jadi sifat-sifat yang akan dibawa oleh satu kromosom saja itu bisa ribuan. Karena di dalam kromosom terdapat ribuan gen. Oke, di dalam sel, kromosom berpasang-pasangan dengan bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama, atau disebut sebagai kromosom homolog. Seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa sel tubuh itu memiliki 2 set kromosom, sehingga jumlahnya kalau manusia ada 46. Sementara sel kelamin atau sel gamet hanya memiliki 1 set. Sel tubuh memiliki 2 set atau berpasangan, sel gamet dia sendiri hanya 1 set. Nah, karena dia berpasangan, untuk sel tubuh disebut sebagai kromosom bersifat diploid, untuk sel gamet bersifat haploid. Jumlahnya sel gamet setengah dari jumlah kromosom tubuh. Seperti itu. Kemudian sifat-sifat keturunan itu akan diturunkan induknya pada keturunannya melalui sel gamet, tidak melalui sel tubuh. Jadi nanti ada gamet dari induk 1, kemudian bersilang dengan induk 2, akan membentuk sel tubuh pada keturunannya. Seperti itu. Jadi sifat yang muncul
pada keturunan itu diturunkan oleh induknya melalui sel gamet. Kemudian dalam persilangan, pada keturunannya itu ada sifat yang muncul dan ada sifat yang tidak muncul. Sifat yang muncul itu disebut sebagai sifat dominan dan sifat yang tidak muncul disebut sebagai sifat resesif. Contohnya, misalkan ada seekor kucing, ekor panjang disilangkan dengan kucing ekor pendek, menghasilkan kucing turunannya itu menghasilkan kucing ekor panjang. Berarti pada turunan itu, ekor panjang bersifat dominan, ekor pendek bersifat resesif atau tersembunyi. Pada turunan itu memiliki sifat resesif atau tidak? Punya sifat ekor pendek? Tidak punya, tapi tersembunyi, tertutup oleh sifat dominan yang muncul seperti itu. Kemudian, bila sifat keduanya itu muncul, sifat induknya, kedua induk itu muncul, maka sifat pada keturunannya disebut sebagai sifat intermediate. Sebagai contoh, bunga merah disilangkan dengan bunga warna putih, menghasilkan keturunan bunga warna merah muda. Jadi ini dua sifat dari induknya merah dan putih muncul pada turunan, yaitu menjadi merah muda. Maka sifat pada turunan seperti ini disebut sifat intermediate. Sebelum kita berlatih pada soal persilangan, ini ada beberapa istilah yang harus kita pahami, di mana istilah-istilah ini nanti kita pakai di dalam persilangan. Yang pertama ada istilah parental, disimbolkan dengan huruf P. Ini adalah induk yang disilangkan. Kemudian genotip, susunan gamet yang dilambangkan dengan dua huruf. Jadi setiap sifat nanti akan dilambangkan dengan dua huruf. Sementara pemilihan hurufnya biasanya diambil dari inisial atau huruf depan dari setiap sifat yang ada. Kemudian ada fenotip. Fenotip ini sifat yang dapat diamati. Fenotip tidak diberi lambang tetapi ditulis dengan sifat yang tampak. Misalkan warna merah, kelopak besar, ekor panjang, kemudian rasa manis dan lain sebagainya, itu adalah fenotip. Kemudian ada gamet. Gamet itu adalah susunan gen atau pembawa sifat di dalam sebuah sel. Gamet nanti akan dilambangkan dengan pasangan huruf. Nah, jadi susunan gamet disebut sebagai genotip. Kemudian gamet itu adalah lambang pasangan huruf yang ada di dalam genotip. Kemudian ada filial 1. Filial 1 ini adalah turunan pertama. Jadi anak dari parental 1. Kemudian ada filial 2. Filial 2 adalah keturunan kedua atau turunan dari persilangan F1. Jadi setelah menghasilkan F1, nanti antara sesama F1 disilangkan akan menghasilkan filial 2 atau F2. Kemudian ada istilah monohibrid. Monohibrid itu adalah persilangan dengan memperhatikan satu sifat beda. Jadi misalkan kita menyilangkan pohon mangga misalkan. Mangga itu memiliki sifat banyak, rasanya, warnanya, besar kecilnya, aromanya, lebar atau sempitnya daun dan lain sebagainya. Tapi di dalam persilangan kita tidak bisa melihat semua jenis sifat itu. Maka di dalam persilangan nanti kita hanya melihat misalkan monohibrid, kita hanya memperhatikan satu sifat beda saja. Seperti itu. Dihibrid berarti persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Seperti itu. Kemudian ada juga istilah homozigot. Dua alel, pasangan gen. Jadi pasangan gennya yang sama, itu disebut sebagai homozigot. Misalkan satu sifat warna merah. Maka di dalam susunan gametnya memiliki dua huruf yang sama. Kalau besar ya besar semua, kalau kecil ya kecil semua. Itu disebut sebagai homozigot. Kemudian kalau heterozigot itu adalah untuk satu sifat memiliki dua huruf yang berbeda. Merah misalkan ada huruf besar dan kecil. Artinya besar nanti akan memunculkan sebagai dominan, kecil sebagai sifat yang tersembunyi atau resesif.
Baik, kita lakukan latihan soal untuk monohibrid. Dilakukan persilangan antara tanaman kacang batang tinggi homozigot dengan kacang batang pendek homozigot. Keturunan pertama atau filial 1 menghasilkan kacang batang tinggi heterozigot. Kemudian disilangkan sesamanya. Jadi F1 ini nanti akan disilangkan dengan F1 yang lain dengan sifat yang sama. Maka rasio fenotip sifat yang muncul dari F2-nya bagaimana rasionya? Nah, ini jawabannya. Tadi ada kacang batang tinggi homozigot disilangkan dengan kacang batang pendek heterozigot. Di sini sifatnya, sifat yang diperhatikan atau sifat yang disilangkan adalah tinggi dan pendek. Maka di dalam soal tadi disebutkan sebagai kacang batang tinggi homozigot, maka genotipnya adalah dua pasang huruf yang sejenis. Tinggi dianggap sebagai dominan, maka T besar, T besar. Kemudian untuk T kecil itu adalah kacang batang pendek. Jadi untuk penulisan genotip yang kedua tidak boleh menggunakan huruf lain atau huruf yang baru. Jadi genotipnya batang tinggi menggunakan T besar, maka batang pendek tidak boleh dengan huruf P, tapi harus dengan huruf T juga. Tapi karena dia berlawanan tinggi pendek, maka T-nya T kecil, seperti itu. Kita lihat, parental induk yang disilangkan adalah kacang berbatang tinggi, disilangkan dengan kacang dengan batang pendek. Genotifnya kita lihat, untuk batang tinggi T besar, batang pendek T kecil. Sifat yang depan dianggap dominan. Kemudian fenotipnya, fenotip itu sifat yang muncul, sifat yang kelihatan, itu tinggi dan pendek, itu yang disilangkan. Kemudian gametnya, gamet adalah pasangan huruf dari genotip. Nah, di sini ada T besar, kemudian gamet untuk induk kedua T kecil. Kemudian filialnya persilangannya, ini pasangan genotip dari filial 1 itu adalah ini T besar berpasangan dengan T kecil, B besar dengan T kecil, dan seterusnya. Sehingga turunan pertama atau filial 1 genotipnya sama semua, yaitu T besar, T kecil. Artinya fenotipnya adalah kacang berbatang tinggi heterozigot. Kenapa heterozigot? Karena hurufnya ada yang besar, ada yang kecil. Ketika ada huruf besar, maka sifat dominanlah yang muncul. Di sini dituliskan sebagai batang tinggi. Kemudian, tadi ditanyakan adalah rasio F2. Maka filial 1 itu disilangkan dengan filial 1. Turunan pertama disilangkan dengan sesamanya. Berarti kacang batang tinggi heterozigot disilangkan dengan kacang batang tinggi heterozigot karena disilangkan dengan sesamanya. Nah, genotipnya kita lihat, di sini terlihat heterozigotnya, 1 T besar, 1 T kecil. Kemudian gametnya, pasangan hurufnya ada T besar dan T kecil. Kemudian ini nanti akan disilangkan dengan kacang batang tinggi yang heterozigot sebagai induk kedua, T besar dan T kecil. Maka pasangan gametnya kita lihat ada tiga jenis pasangan. T besar, T besar, T kecilnya ada 2, T kecilnya ada 1. Nah, ketika pasangan gamet memiliki huruf besar, maka sifat fenotip yang muncul adalah sifat induk dominan. Ketika di sini ada T besar, T kecil, ini adalah sifatnya tinggi karena ada huruf besarnya. Sementara pasangan gamet yang tidak memiliki huruf besar, ini menunjukkan sifat induk kedua atau yang resesif. Atau di sini kita lihat bahwa pada filial 2, perbandingan genotipnya itu adalah
Batang tinggi ada 3, yaitu T besar, T besar, T besar, T kecil, T besar, T kecil. Dan batang pendeknya hanya ada 1, T kecil, T kecil. Jadi rasio F2-nya adalah 3:1. Anak-anak, demikian dulu untuk persilangan monohibrid karena waktu. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang intermediate dan dihibrid. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.